أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بالقبول وبتمام الوصول إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى بيته وإلى جميع إخواننا الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين المخلصين وإلى جميع الملائكة المقربين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. الفاتحة إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، ونخص خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ومعلمنا ومرشدنا ومربي أرواحنا بأن الله تعالى يتغشى بالرحمة والمغفرة ونفعنا بعلومهم وأسرارهم وبركاتهم. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاد به وكفى بالله عليما وعظيما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وقدوة حياتنا ومربي أرواحنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua umur yang panjang. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah sehatkan terus badan kita, Allah panjangkan umur kita. Kalaupun ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita baginda Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita berkesempatan akan mengkaji sedikit tentang yaitu kisah para sahabat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengaji daripada para kisah para sahabat Nabi? Karena mereka adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya memiliki peran tersendiri, memiliki ketauladanan yang luar biasa, memiliki perjuangan yang luar biasa, yang mereka hidup bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat menikmati dari perjuangan baginda Rasul dan juga perjuangan para sahabat Rasul sampai dengan saat ini kita masih dapat menikmati dari apa-apa yang sudah diperjuangkan oleh mereka semuanya. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang dhaif,
Mudah-mudahan dapat mengambil ibrah, dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil uswah dan qudwah al-hasanah dari perangai para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengawali daripada kisah sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab dikatakan bahwasanya wa qala al-muallif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kana Umar dza syiddatin wa batshin. Dikatakan bahwasanya sahabat Umar bin Al-Khattab yaitu sahabat yang syiddatin wa batshin, seorang sahabat yang kuat luar biasa, seorang sahabat yang wabatshin, yang mana beliau ini memiliki kekuatan, tetapi di samping memiliki kekuatan wabatshin, ini sahabat Umar ini sahabat yang brutal. Dia memiliki kekuatan. Kalau berbicara postur tubuh, physically daripada sahabat Umar bin Al-Khattab, beliau ini adalah seorang sahabat Nabi yang memiliki badan yang kuat, memiliki tubuh yang cakep, besar, tinggi badannya. Itu sahabat Umar bin Al-Khattab. Mungkin dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain berbeda. Kalau berbicara tentang yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau lain lagi fisiknya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau kurus, putih, bersih. Tetapi berbicara tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau ini orang yang memiliki postur tubuh yang kuat, tinggi dan besar. Itu hebatnya sahabat Umar bin Khattab. Luar biasa. Ya kan, tinggal kita ini kira-kira bawaannya seperti Umar bin Khattab atau tidak. Ya kan, itu luar biasa. Ya kan, Ibnu Mas'ud lain lagi. Ya kan, sahabat-sahabat yang lain memiliki keistimewaan yang luar biasa. Nah, kita fokus kepada sahabat Umar bin Al-Khattab. Ya, sesuai dengan nama masjid kita, Masjid Jami Bani Umar. Mudah-mudahan dapat hikmah. Ya kan? Kenapa ini disebut dengan Umar? Nah, ini dia. La syiddatin wa batshin. Orangnya kuat dan juga perangainya juga tetap. Ini periode sebelum beliau masuk Islam. Orangnya kuat, orangnya besar, tinggi dan brutal luar biasa. Ya kan? Wa kana mimman syaraka Quraisyan fi ida'il muslimin. Dan ternyata Umar bin Al-Khattab ini adalah seorang Bani Quraisy yang memang luar biasa. Mimman syaraka Quraisyan fi ida'il muslimin, yang paling senang ngebully orang-orang muslim, paling senang ngebully orang-orang muslim, orang yang beragama Islam, yang mengikuti dengan baginda Sayyidina Muhammad, itu paling dibenci oleh Umar. Umar ini paling benci. Mungkin kalau bahasa kita nyebutnya bukan benci, gedeg. Ini orang yang paling gedeg dengan yang namanya orang muslim. Di mana ada orang muslim ketemu, dia tahu dia adalah seorang muslim, dia nggak segan-segan buat nyakitin. Itu Umar bin Khattab. Orang yang luar biasa, dengan postur tubuh yang besar, tinggi, yang kuat luar biasa, itu nggak segan-segan untuk apa? Nyakitin
orang, apalagi seorang budak hamba saya yang muslim, itu nggak akan segan-segan. Dia dengan sahabat-sahabatnya Abu Sufyan, ya kan, Abu Jahal, nggak akan segan-segan, bahkan di absen setiap hari. Nih, hari ini Abu Sufyan, Abu Jahal, hari ini mana orang muslim yang mana yang mau kita sakitin, muslim yang mana yang mau kita habisin hari ini, muslim yang mana yang mau kita samperin hari ini. Yuk kita samperin dia, kita habisi dia, kita sakitin dia. Tuh Umar ibn al-Khattab, udah besar, gede, tinggi, kuat, takut, ditakutin luar biasa. Bahkan yang merasa takut ini pun itu kebawa dari mulai Umar ibn al-Khattab belum masuk Islam sampai masuk Islam, itu luar biasa, ya kan, wibawanya yang luar biasa, masya Allah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatma'u fi islami fayaqulu Allahumma aizzal Islam bi ahadil umaraini Amr ibn al-Hisham wa Umar ibn al-Khattab. Masya Allah, ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa yatma'u fi islami, menginginkan Islamnya Umar. Bahkan tidak hanya Umar ibn al-Khattab, ada dua Umar. Ada dua Umar itu yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat masuk Islam. Baginda Rasul berdoa, Allahumma aizzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu Umar. Ya Allah, perkuatlah Islam ini dengan salah satu Umar. Ada dua Umar, bi ahadil umarain, tapi baginda Rasul minta satu Umar aja buat muatin Islam, aizal Islam, buat muatin kekuatan Islam. Baginda Rasul berdoa, yang pertama beliau minta Amr ibn Hisham, Umar ibn Hisham, wa Umar ibn al-Khattab, dan Umar ibn al-Khattab. Beliau minta satu aja di antara dua Umar ini yang gunanya untuk nguatin daripada aizzal Islam, nguatin agama Islam. Fastajaballahu da'wata habibi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengijabah daripada doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, fi Umar ibn al-Khattab wa hada'ullahu lil Islam, yaitu Allah ijabah dengan masuknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah, Allah ijabah doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan manusia, ketika kita melihat sesuatu yang memiliki pengaruh, kita berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan hatinya terketuk ya Allah, sehingga dia yang memiliki pengaruh mau ikut dengan saya ya Allah. Ketika kita melihat seseorang dan kita menginginkan dirinya untuk bersama dengan diri kita, kita berdoa dan minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kau bukakan hatinya untuk hamba ya Allah. Ini baginda Rasul sudah mengajarkan kepada kita, ketika beliau menginginkan sesuatu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhenti buat kita untuk selalu berdoa. Ketika kita menginginkan sesuatu yang itu belum bersama kita, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yarji'u sababu islami ila annahu kharaja yawman mutawashshi'an sayfahu yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika
Umar ibn Khattab, beliau keluar dari rumahnya mutawasyihan sayfahu yuridu Rasulullah, keluar dari rumahnya menginginkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena satu ketika Umar ibn Khattab ini bertemu dengan seorang ibu yang dia pengen keluar daripada kota Mekah. Umar ibn Khattab menjaga kota Mekah Al-Mukarramah yang dikelilingi jabal, dikelilingi yang namanya bukit-bukit atau bahasa kita gunung, ya kan? Itu kota Mekah yang dikelilingi itu setiap malam Umar ibn Khattab itu keliling menjaga Mekah. Dan suatu ketika Umar ibn Khattab bertemu dengan seorang ibu yang mana dia membawa seorang anak kecil. Dia gendong anak kecil ini, dan ketika dia gendong pengen keluar dari Mekah, ternyata ketahuan dengan Umar ibn Khattab. Seperti apa ketakutannya? Takut luar biasa. Kenapa? Karena dia ingin keluar dari kota Mekah dan bertemu dengan Umar ibn Khattab yang kuat, gagah, perkasa, besar, badannya tinggi, dan orang yang tidak segan-segan menyakiti kaum muslimin yang ditemukan, dan dia tahu kalau orang itu beragama Islam. Seperti apa ketakutannya ini seorang ibu? Ketika itu berjumpa dengan Umar, ditanya, mau kemana engkau pergi? Dengan keimanan seorang ibu menjawab, wahai Umar, aku ingin keluar dari Mekah, aku ingin berhijrah dari kota ini, karena aku ingin tenang dalam beribadah, aku ingin tenang dalam beribadah kepada Allah. Aku tidak nyaman dengan engkau dan sahabat-sahabatmu, Abu Sufyan, Abu Jahal dan lain-lainnya yang tidak segan menyakiti daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang kita ikut kepada agama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar melihat seorang ibu menggendong seorang anak kecil ingin keluar dengan rasa takut dan gelisahnya. Umar terdiam. Seorang ibu ini udah pasrah. Kira-kira mau diapain, udah pasrah. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena udah ketemu dengan algojoknya Mekah. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu Umar bin Khattab itu terdiam. Dan di dalam diamnya dia mengatakan, silakan engkau pergi. Tetapi aku ingin bertanya sekali lagi. Sebab apa engkau ingin keluar dari Mekah ini? Demi Allah dan demi Muhammad Rasulullah, saya mengatakan saya ingin mencari ketenangan. Saya ingin beribadah dengan tenang kepada Allah. Saya tidak mau disakiti di kota Mekah ini. Saya ini adalah umat Muhammad dan saya inilah hamba Allah, dan saya ingin keluar dari tempat ini karena saya agar dapat beribadah kepada Allah dengan tenang. Umar terdiam dan silakan keluar. Silakan kau mencari ketenangan. Terdiam Umar ibn Khattab. Yang terbesit di dalam hatinya bertanya, sampai seperti itukah orang-orang terhadap kami, terhadap saya, kata Umar. Dan Umar berpikir, apa gara-gara saya orang-orang Mekah, Bani Quraisy mau keluar dari kota Mekah ini? Oh, Umar menemukan jawabannya. Ini semua gara-gara Muhammad. Ini semua gara-gara ajarannya Muhammad. Ini semua pongkolnya adalah Muhammad. Kalau begitu, bukan orang-orang muslim yang menjadi permasalahan buat saya. Justru yang menjadi masalah adalah Muhammad ibn Abdullah. Marah Umar.
Berarti kalau aku habisi kaum muslimin tetapi Muhammad masih hidup, maka mustahil yang namanya muslim mati dan akan habis. Pasti akan timbul muslim-muslim yang berikutnya. Kenapa? Karena yang membangunnya, yaitu Muhammad, masih ada di atas bumi ini. Maka saya harus habiskan Muhammad, saya harus selesaikan Muhammad. Ini adalah sebab utamanya, yaitu Muhammad ibn Abdullah. Muhammad. Maka satu ketika keluar Umar ibn Khattab ingin mengetahui dan ingin mencari Muhammad, pangkal daripada kejayaan Islam ini. Dicari Muhammad, mutawassyi'an sayfahu yuridu Rasulullah, sambil membawa pedang. Pedangnya tidak disarung, tapi pedangnya itu dibuka, ya kan, dibawa itu pedang untuk mencari Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, pedang sudah diunuskan, pedang sudah dikeluarkan, sudah diasah ini pedang. Setajam-tajamnya hanya satu tujuannya. Siapa? Baginda Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Dibawa ini pedang. Wa man ma'ahu min ashabi Fidaril Arqam ibni Abi Arqam. Beliau ingin menghabisi Muhammad dan juga para sahabat Muhammad yang ketika itu ada di Daril Arqam. Falaqiyahu rajulun yuqalu lahu Nu'aim ibnu Abdullah. Di perjalanan Sayyidina Umar ini bertemu dengan sahabat Nabi yang bernama Nu'aim ibnu Abdullah. Di jalanan, lagi jalan, ketemu dengan sahabat Nu'aim. Dan Nu'aim ini pintar. Nu'aim ini udah muslim, tetapi sembunyi-sembunyi, diam-diam, biar tidak ketahuan dengan Umar, biar enggak ketahuan dengan Abu Sufyan, biar enggak ketahuan dengan Abu Jahal. Abu Nu'aim ini pintar. Nu'aim ini dia menyembunyikan Islamnya di hadapan daripada orang-orang yang memang enggak suka dengan Islam. Ketemu dengan beliau, melihat Nu'aim bagaimana Umar, muka sudah merah, ya kan, muka sudah merah, pedang sudah dikeluarkan dari sarungnya, seakan-akan ingin menuju kepada sasarannya untuk meluapkan amarahnya. Nu'aim melihat ini, memberhentikan Umar. Nu'aim karena nggak kelihatan Islamnya, nggak kelihatan muslimnya, Umar berhenti. Ketika Nu'aim memberhentikan Umar, Umar berhenti. Terjadilah percakapan antara Nu'aim dengan Umar. Kalau bahasa kita, mau kemana? Wahai Umar, engkau hendak kemana? Pedang engkau keluarkan, muka sudah merah, seakan-akan amarah yang luar biasa. Mau kemana? Sepintas menjawab, wahai Nu'aim, aku ingin bertemu dengan Muhammad. Aku ingin menghabisi Muhammad. Karena dia yang telah merusak daripada orang-orang kita, teman-teman kita, untuk ikut agamanya. Wahai Nu'aim. Umar kaget, luar biasa. Sasarannya Nabi Muhammad, sasarannya Rasulullah. Bagaimana nih orang kalau udah marah, kesel luar biasa, bahkan ingin menghabisi, nggak bisa didiamkan, ya kan, nggak bisa didiamkan. Faqala li Umar, maka berkata Nu'aim, aina turidu, engkau hendak kemana wahai Umar? Faqala uridu Muhammadan, saya mau ketemu Muhammad, kata Umar.
Saya mau ketemu Muhammad. Hadzal ladzi farraqa amra Quraisy fa'aqtulhu. Ini dia nih orang yang udah memisahkan orang-orang Quraisy. Ini Muhammad yang udah merusak orang-orang Quraisy, dan fa'aqtulhu, dan saya ingin membunuh orang ini. Wahai Muhammad, tegas, orang yang berani, kuat, perkasa, ya kan, nggak ada rasa takutnya, nggak peduli siapapun orangnya. Fa'aqtuluhu, saya pengen ngebunuhnya. Tuh kata Umar, nggak tanggung-tanggung ucapannya. Wallahi laqad garratka nafsuka min nafsika ya Umar. Nu'aim langsung berkata, demi Allah, ya kan, kalau bahasa kita demi Allah, wahai Umar, sesungguhnya engkau itu udah ditipu. Wahai Umar, engkau itu telah ditipu dengan dirimu sendiri ya Umar. Engkau itu tertipu dengan keluargamu sendiri ya Umar. Ataro anna bani Abdi Manaf tarikika tamshi alal ard wa qad qatalta Muhammadan. Hei Umar, tolong berpikir, kalau engkau membunuh Muhammad, apakah yang namanya yaitu Bani Quraisy daripada keturunan Abi Manaf itu bakalan diem saja ketika engkau membunuh Muhammad? Apakah keturunan dan keluarga besar Bani Abdi Manaf bakal diem saja ketika engkau membunuh Muhammad? Ya kan? Apakah mereka bakal diam saja? Apalah tarji' ila ahli baitika. Emangnya kamu nggak mau pulang ke rumah kamu? Emangnya kamu nggak mau bebereskan urusan kamu yang ada di rumah kamu? Kamu itu udah ketipu ya Umar. Yang pertama, engkau telah tertipu bahwa nggak mungkin ketika engkau membunuh yang namanya Muhammad itu Bani Abdi Manaf diam saja, nggak mungkin. Yang kedua, engkau udah ketipu dengan keluarga engkau sendiri Umar. Engkau udah ditipu wahai Umar dengan urusan keluargamu sendiri. Faqala Umar, wa ayyu ahli baiti. Emangnya keluarga aku yang mana yang sudah berani nipu aku? Kata Umar, keluarga aku yang mana yang udah berani bohongin aku? Keluarga aku yang mana? Faqala khatanuka wa ibnu ammika Sa'id ibnu Zaidin wa ukhtuka Fatimatu bintul Khattab. Hei Umar, yang sudah menipu kamu dari keluarga kamu tuh ipar kamu. Ipar kamu yang udah nipu kamu. Adek ipar kamu yang udah nipu kamu. Nih bahayanya ipar. Ipar kamu yang udah nipu kamu, dan juga saudaramu yaitu Fatimah bintul Khattab. Mereka berdua udah nipu kamu Umar. Mereka berdua udah nyakitin kamu Umar. Tuh yang namanya Sa'id ibnu Zaid, suami daripada Fatimah bintul Khattab. Mereka berdua itu udah masuk Islam. Kaget Umar. Kenapa saya ingin membunuh Muhammad dan orang-orang muslim di luar itu? Ternyata saya kecolongan. Ternyata saya kebobolan. Bukan yang di luar, justru yang di dalam udah berkhianat kepada saya. Ibarat kita musuh dalam selimut. Wah, repot urusan seperti ini. Ternyata bukan Muhammad dan juga pengikutnya yang lain yang berada di luar sana. Ternyata di dalam rumah saya sendiri, di dalam keluarga saya sendiri, itu ada yang berkhianat kepada saya. Apa yang terjadi ketika mendengar ini?
Yang dikatakan Nu'aim, Umar yang tadinya mau belok, mau lurus, dia ambil belok. Gak jadi dia nyamperin Muhammad, gak jadi dia mengejar Muhammad, gak jadi dia ke Darul Arqam. Apa yang terjadi? Belok dia. Buat ngapain? Nyamperin ipar dan adiknya. Gak beres nih urusannya. Gak bisa saya ngabisin yang di luar, sedangkan yang di dalam sendiri sudah grogotin saya. Yang di dalam ini ternyata udah berkhianat kepada saya. Gak beres nih urusannya. Belok Umar, belok kanan, gerak. Umar belok, gak jadi nyamperin Muhammad. Nu'aim tenang. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah beri aku hidayah ya Allah. Ya kan, berpikir keras sejenak, kira-kira apa yang harus saya sampaikan. Alhamdulillah gak jadi Umar nyamperin Muhammad. Belok tuh Umar. Yang dia kembali kepada rumahnya, yang dia samperin adalah ipar dan juga adiknya. Masya Allah. Faqad wallahi aslama wa tabi'a Muhammadan ala dini. Kata yang benar ya Umar, sesungguhnya iparmu dan adikmu itu udah ngikutin tabi'at, ngikutin Nabi Muhammad dan juga agamanya Muhammad. Itu luar biasa. Faraja'a Umar aidan ila ukhtihi wa khatani. Pulang Umar, pulang dia, pulang nyamperin adiknya sama nyamperin iparnya. Pulang, yang namanya Umar itu pulang. Fawajada inda Umar Khabbab bin al-Aratti wa ma'u sahifatun fiha. Ketika ditemuin ya kan dari luar, itu Umar udah dengar suara bacaan Al-Quran. Ketika mau sampai ke rumahnya adiknya itu udah dengar suara bacaan Al-Quran. Dan ada ternyata di dalam rumah tersebut bukan hanya Fatimah, bukan hanya Zaid, ya kan, bukan hanya Said bin Zaid, tapi ada juga di situ yang bernama Khabbab ibn al-Aratti. Khabbab ibn al-Aratti ini adalah guru ngajinya daripada Fatimah bintul Khattab dan juga suaminya Said ibn Zaid. Lagi ngaji mereka bertiga. Yang dingaji ketika itu Sahifatun Ia, yaitu surat Toha. Yang lagi ngaji Quran surat Toha. Ya Allah, itu mendengar daripada bacaan Quran makin panas Umar. Datang, langsung dia datang memanggil daripada adiknya Fatimah. Mendengar itu bubar. Tahu itu suaranya daripada abangnya Umar ibn al-Khattab. Takut itu adiknya, takut itu namanya iparnya, takut guru ngajinya. Kenapa? Tahu itu suaranya Umar. Dengan suara yang kencang dan tegas. Terdengar suara Umar, takut semuanya. Padahal lagi ngaji surat Toha, semuanya kabur keluar. Itu yang namanya guru ngajinya Fatimah ngumpet langsung. Ya kan? Itu yang namanya iparnya ketakutan. Yang namanya Fatimah, adanya sendiri juga takut. Kenapa takut? Karena tahu Umar ini sangat benci luar biasa dengan yang namanya orang-orang muslim, orang-orang yang beragama Islam. Itu Fatimah takut luar biasa. Luar biasa, Masya Allah, takutnya luar biasa. Faghayyaba Khabbab min makhda'in lahum. Ngumpet si Khabbab. Diumpetin itu si Khabbab. Kenapa? Takut itu dia bakal kenapa-napa.
takut bakal diapa-apakan dengan Umar. Ya kan, takut guru ngajanya kenapa-kenapa. Wa akhadat Fatimah bintul Khattab as-sa'ibah min Khabbab faja'alatha tahta fakhidaha khaufan 'alaiha min Umar. Langsung Fatimah dengan sergapnya ngambil itu mushaf Al-Quran dari tangannya Khabbab, diumpetin di bawah pahanya sambil duduk dengan harapan Umar kagak tahu. Khabbab diumpetin, Al-Qurannya juga diumpetin. Umar udah mendengar dari luar bacaan acaran Al-Quran tersebut. Wa indama dana Umar minal bait sami'a qira'ata Khabbab alaihima falamma dakhala qala laqad ukhbirtu annakuma taba'tuma Muhammadan ala dini. Langsung datang ngomong, Fatimah, Said, aku telah mendengar, aku telah menerima kabar bahwa engkau Said dan engkau Fatimah telah mengikuti daripada yang namanya agama Muhammad. Aku dengar, aku terima kabar bahwa engkau telah masuk daripada agamanya Muhammad. Tabi'an li Muhammad, engkau ikut kepada Muhammad. Apa yang terjadi ketika itu? Ya kan, Said mengatakan iya, Fatimah mengatakan iya. Langsung Umar mengambil Said. Langsung itu Said, suami daripada Fatimah bintul Khattab, dicekal dia, diinjek dia, ditahan dia, sampai pada akhirnya Fatimah tidak tega melihat suaminya disakiti. Dihampiri itu Umar, abangnya yang bertubuh besar. Namun seketika itu terpukullah dan kena pukullah Fatimah hingga mengucurkan darah yang keluar daripada mulutnya. Melihat keadaan ini, Umar berhenti karena melihat Fatimah yang merupakan adik kandungnya itu berdarah kena sikut dan pukulan dorongan daripada abangnya yaitu Umar. Berhenti dia, luluh dia melihat adiknya, karena perangai Umar di samping orangnya kuat, galak, tapi beliau ini aslinya adalah seorang yang penyayang dengan keluarga. Jadi luluh ketika melihat Fatimah terpukul, terpental, jatuh dan mengeluari darah dari mulutnya. Itu Umar berhenti daripada menyakiti suaminya Fatimah, menghampiri Fatimah. Apa yang terjadi diceritakan di sini, ya kan, dihampiri Fatimah. Kenapa engkau mendekati aku? Sehingga ujung-ujungnya engkau terluka seperti ini, wahai Fatimah. Saya enggak tega, wahai abangku, melihat suamiku engkau sakiti. Sebegitunya sayangkah engkau kepada suamimu? Aku sayang karena agamaku pun mengajarkan, Nabi Muhammad mengajarkan akan kasih sayang dan kepedulian, dan aku sudah tidak peduli dengan engkau, wahai Umar. Engkau ingin apakan kami, kami telah ikhlas, kami telah terima, karena inilah perjuangan kami untuk ikut daripada agamanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami rela, kami ikhlas. Silakan, engkau ingin apakan aku, engkau ingin apakan suamiku, silakan abangku, lakukan apa yang kau inginkan. Umar berkata, seberapa besar engkau kuat dengan agamamu sekarang? Aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, dan aku cinta dan percaya kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku beriman dengan mushaf Al-Quran. Umar lalu menghampiri Fatimah. Fatimah, mana bacaan yang tadi aku dengar dari luar? Berikan kepada diriku. Fatimah, tidak.
saya tidak mau berikan. Kenapa kau tidak mau berikan? Ini kitab suci, la yamassu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh memegangnya kecuali orang yang udah suci. Maksud kamu bagaimana? Abang boleh pegang Al-Quran, tapi silakan abang mandi dan berbersih terlebih dahulu, baru megang mushaf Al-Quran. Nurut Umar. Baik, saya mandi, saya bebersih. Bebersih Umar. Ketika udah bebersih, mana itu mushaf? Tunjukkan kepada saya. Dibuka. Mana yang tadi kau baca? Dibuka surat Toha. Dibaca, ini surat Toha, ya kan? Umar kan orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, jadi bukan gara-gara bukan Muslim terus nggak bisa baca Quran. Bisa dia baca karena memang bacaannya orang Arab. Ketika dibaca dengan pemahaman artinya, Umar langsung tersentuh. Betapa dahsyatnya ini Al-Quran. Betapa indahnya kata-kata di dalam Al-Quran ini. Umar langsung terdiam. Lalu mengatakan, luar biasa. Aku belum pernah menemukan syair-syair yang indah seperti yang ada di dalam mushaf ini. Aku belum pernah menemukan kata-kata yang menyejukkan di dalam tulisan ini, yang mengakibatkan diriku tersentuh dengan apa yang tertulis di dalam mushaf ini. Umar tersentuh. Umar tersentuh dengan ini. Karena mendengar daripada perkataan Umar ini, tuh guru ngaji yang tadi ketakutan, keluar dia. Keluar dia menghampiri daripada Umar Ibn Khattab. Dia menghampiri, maka dia berkata, ya Khabbab, dullani ala Muhammad. Wahai Khabbab, tunjukin saya kepada Muhammad. Khabbab senang banget. Seakan-akan melihat Umar ini telah dapat hidayah, dapat petunjuk dengan Al-Quran yang dia baca. Dullani ya Khabbab, ajak saya ya Khabbab, tunjukkan kepada saya ya Khabbab, ala Muhammadin, kepada Muhammad, hatta atiyau wa uslima. Ya, akhirnya itu Khabbab dianterin, ya Khabbab menghantarkan Umar, Umar dianterin sama Khabbab untuk bertemu dengan Muhammad. Diajak ke Darul Arqam. Ketika mendengar yang namanya suara Umar, ya jangankan melihatnya, mendengar suaranya saja, itu orang-orang Ahlul Mekah udah tahu kalau itu suaranya Umar yang menakutkan. Ketika Umar berkata, "Aina Muhammad?" Di mana Muhammad? Itu sahabat kaget mendengar suara itu yang terdengar dari pintu Darul Arqam yang di dalamnya banyak para sahabat sekalian. Lalu sahabat Hamzah melihat betul ternyata itu adalah Muhammad. Itu adalah Umar yang ingin nyari Muhammad. Sahabat berkata, siapa di luar? Umar. Nabi Muhammad bertanya, siapa di luar? Umar ya Muhammad. Umar ya Muhammad. Silakan suruh dia masuk. Nabi Muhammad tidak takut. Sahabat udah geram, bersiap-siap untuk apa? Duel dengan Umar dengan segala macam persiapan, karena demi melindungi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi ketika bertemu dengan Nabi Muhammad? Ya kan, Nabi Muhammad menghampiri Umar dan menyampaikan apa yang sudah terjadi dengan dia, yaitu Umar, dengan adiknya dan juga iparnya, dan Khabbab selaku guru ngaji daripada istri iparnya, daripada adiknya langsung. Ketika itu Umar langsung masuk Islam
dan menyatakan Islam. Ya Allah, ya Rabb. Itu sahabat semuanya senang luar biasa. Baginda Rasul bersyukur kepada Allah. Sahabat langsung bertakbir. Saya mengagungkan asma Allah. Kenapa? Karena orang yang paling ditakuti di Mekah, orang yang paling disegani, dan orang yang gak ada yang berani untuk melawan dirinya, yaitu Umar ibn Khattab, ketika itu masuk ke dalam agama Islam. Bahagia luar biasa. Takbir Allahu Akbar. Baru suara takbir Allahu Akbar, Umar langsung berdiri setelah jadi muslim, lalu berkata, Muhammad, ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya kan, wahai para sahabat-sahabat Rasulullah, aku ingin mengumumkan keislamanku dengan keyakinanku di depan Ka'bah Al-Mukarramah, di hadapan para orang-orang Quraisy. Dengan tegas dan berani Umar keluar, lalu menyampaikan di hadapan semua daripada orang-orang kaum kafir Quraisy bahwa dia telah masuk Islam, termasuk sahabatnya Abu Jahal dan Abu Sufyan. Didatengin oleh Umar dan mengatakan bahwa aku adalah seorang muslim dan tidak ada yang berani mengganggu Muhammad Rasulullah kecuali dia akan berhadapan dengan diriku langsung. Luar biasa. Umar ibn Khattab, di dalam riwayat dikatakan, tidak hanya ditakuti oleh manusia, bahkan bangsa jin yang paling besar sekalipun, yang paling kuat sekalipun, itu takut dengan Umar. Diterangkan jin yang paling besar dan paling berkuasa, andai kata bertemu, berpapasan dengan sejalan dengan Umar ibn Khattab, itu jin minggir. Kalau perlu cari jalan yang lain, nggak mau ketemu dengan Umar. Saking luar biasanya Umar. Bahkan sampai yang namanya malaikat Munkar wa Nakir itu diceritakan ketika mendatangi Umar ibn Khattab di dalam kuburnya, itu malaikat Munkar dan Nakir dihadapin sama Umar, ditemuin oleh Umar. Bahkan seraya berkata, siapa engkau? Datang kepada diriku, tidak memiliki adab, etika dan sopan, dengan wajah yang buruk, dengan penampilan yang tidak baik. Lalu malaikat Munkar Nakir ini berkata, emangnya kamu siapa? Berani menegur kami berdua? Saya Umar ibn Khattab. Saya adalah sahabat Rasulullah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin luar biasa. Balik malaikat Munkar dan Nakir menghadap Allah. Sampai, ya Allah, itu siapa Umar ibn Khattab? Dia bilang dia adalah sahabat kekasihmu. Emang apa yang dia bilang? Saya nggak boleh tampil begini. Saya harus tampil yang sopan, punya adab yang bagus. Lakukan apa yang dikatakan oleh dia, karena dia adalah sahabat daripada kekasihku, Muhammad Rasulku, Muhammad Rasulullah, Muhammad Habibi. Berubah Munkar dan Nakir. Luar biasa. Maka sejak itulah malaikat Munkar dan Nakir akan datang tidak lagi dengan berparas wajah yang menakutkan dan memakai pakaian yang tidak baik. Dia akan datang kepada seluruh umat Nabi Muhammad dengan pakaian yang indah dan datang dengan adab. Asbab apa? Asbab daripada sahabat baginda Rasulullah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Berbicara dengan Umar, bagaimana ketika beliau udah menjadi seorang khulafaur rasyidin, penerus daripada Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa dengan kehebatannya, dengan keperkasaannya. Jangankan bangsa jin, itu yang namanya seorang panglima perang
jagoannya Romawi, jagoannya Persia yang tidak terkalahkan, jatuh hanya di hadapan Umar ibn Khattab. Itu luar biasa. Saking beraninya, saking kuat imannya dan keyakinannya dan cintanya. Bahkan Umar ibn Khattab ini tidak terima ketika mendengar bahwa Nabi Muhammad meninggal dunia. Beliau nggak terima. Bahkan mengancam, siapa orang yang berani mengatakan Muhammad Habibullah telah meninggal dunia, akan aku tebas batang lehernya, akan aku potong daripada telinganya. Itu kata Umar. Saking cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah benci yang ternyata membungkus daripada kecintaan. Ketika bungkusan benci ini, ya kan, yang membungkus daripada rasa cinta ini telah terbuka, maka yang muncul adalah rasa cinta yang luar biasa. Maka jangan kita perhitungkan atau jangan kita remehkan ketika seseorang udah cinta kepada orang yang ia cintai, maka apapun demi orang yang ia cintai pasti dia akan lakukan. Bagaimana Umar begitu sangat syiddah wa batsyid, sangat kuat, perkasa, dan juga sangat brutal, luar biasa. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, cintanya luar biasa. Berkembang itu Islam sesuai dengan doa baginda Sayyidina Muhammad, Allahumma aizal Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini ya Allah dengan 2 Umar, minimal salah satu daripada Umar engkau ridho ya Allah, dan Allah yarda, Allah ridho. Umar ibn Khattab lah yang dipilih oleh Allah untuk menguatkan daripada agama Islam ini. Masya Allah, luar biasa. Orang yang dulu benci sama Islam, ketika udah masuk Islam, itu cintanya luar biasa. Cintanya luar biasa. Bahkan menjadi orang paling terdepan, orang yang paling terdepan berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin menyakiti Rasulullah, maka Umar ibn Khattab adalah orang yang paling terdepan untuk menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sahabat Umar ibn Khattab yang sangat-sangat luar biasa. Ketika beliau sudah berjuang dan memberikan perjuangannya hingga akhirnya beliau menjadi seorang khulafaur rasyidin, seorang khalifah, seorang amirul mukminin yang memberikan luar biasa perjuangan estafet daripada khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq hingga dilanjutkan dengan beliau. Islam menyebar luas. Kita mengenal Umar ibn Khattab adalah sahabat yang mengusulkan untuk dibentuknya daripada Al-Quran, mushaf Al-Quran. Kenapa? Karena udah kejadian hampir 300 orang hafiz Al-Quran meninggal dunia di perang yang dihadapi oleh seorang para hufaz, yaitu salah satu perang Yamamah. 300 orang hafizul Quran itu meninggal dunia, mati syahid di pedang, di perang yang namanya Yamamah itu. Hingga Sayyidina Umar ibn Khattab mengusulkan, tolong wahai Amirul Mukminin, kita bentuk Al-Quran ini, kita jadikan Al-Quran ini mushaf, jadikan Al-Quran ini agar apa? Agar tidak hilang pada generasi-generasi berikutnya. Hingga pada akhirnya banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di pemerintahan Umar ibn Khattab. Ada yang namanya Baitul Mal mulai tercipta, ada yang namanya yaitu absensi daripada para pejabat-pejabat yang tidak boleh sembarangan, pejabat-pejabat yang nggak boleh macam-macam dengan urusan yang namanya milik negara atau milik umat.
Itu terjadi pada zamannya Umar Ibn Khattab. Mulai terjadi sensus penduduk mulai didata dan lain sebagainya. Itu mulai terjadi pada Khalifah Umar Ibn Khattab. Mulai ada yang namanya polisi-polisi untuk menjaga, ya, mulai ada barisan-barisan terdepan untuk menjaga daripada umat muslim. Itu mulai terjadi pada masa periodenya Umar Ibn Khattab. Mulai terjadi renovasi daripada Masjidil Haram, renovasi daripada Masjid Madinah dan lain sebagainya. Itu banyak mulai terjadi perubahan-perubahan di masa periode kepemimpinannya daripada Umar Ibn Khattab. Jadi Sayyidina Umar Ibn Khattab ini adalah sahabat yang luar biasa, yang memiliki perangai yang istimewa, yang tiada duanya. Jadi berbarengan dengan seluruh para sahabat-sahabat yang lain yang memiliki berbagai macam keistimewaan-keistimewaan. Dan datangnya Umar, betul doanya baginda Rasul, Islam jaya dan berkembang. Diteruskan estafet daripada Abu Bakar As-Siddiq sampai dengan yang namanya Umar Ibn Khattab, dan diteruskan oleh Utsman Ibn Affan sampai dengan Sayyidina Ali Karramallahu wajhah, dan terus Islam terus berkembang sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan dengan mengkaji sedikit kisah daripada sahabat Umar Ibn Khattab, kita dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil ibrah, dapat mengambil mau'izah al-hasanah dari perangai beliau. Silakan kita besar, silakan kita kasar, silakan, tapi ingat Islam yang ada pada diri kita itu membungkus itu semuanya menjadi orang yang sayang, orang yang peduli, orang yang mulai harus melihat ke depan bahwasanya kekuatan yang ada, wibawa yang ada, jabatan yang ada hendaknya digunakan untuk jalan yang terbaik, terutama adalah untuk kejayaan agama kita, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat diri kita, dan mudah-mudahan ada Umar-Umar di antara kita. Tercipta Umar-Umar di keluarga kita. Tercipta Umar-Umar di sahabat kita. Yang perkasa, yang kuat, tapi peduli dan cinta dengan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in bilai taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una. Allahumma sallimna ya Allah, wa sallim ahlana ya Allah, wa sallim al-muslimun ya Allah min afati dunya wa adabil akhirah wa min fitnati nas wa masa'id dajjal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubta'idin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.